Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Suendra. Selamat datang di channel Guru Cerdas, channelnya para guru-guru cerdas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi pembelajaran. Apa itu diferensiasi pembelajaran? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan sadar yang diambil oleh seorang pendidik untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Kebutuhan belajar yang dimaksud bukanlah uang jajan, smartphone yang bagus atau mumpuni, atau komputer harus lengkap di dalam kelas supaya murid bisa belajar. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan kebutuhan belajar itu ada 3. Yang pertama adalah minat belajar siswa, yang kedua adalah kesiapan belajar siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar dari siswa itu sendiri. Nah, saya akan bahas ketiga kebutuhan belajar itu dulu ya. Baik, saya akan mulai menjelaskan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness. Nah, yang dimaksud dengan kesiapan belajar di sini adalah kapasitas dari siswa itu sendiri untuk menerima materi pelajaran baru. Nah, kita sebagai guru tentunya sudah tahu apa yang akan diajarkan oleh siswa. Nah, kita sebagai guru juga pastinya sudah mengetahui, oh, pembelajaran ini sepertinya siswa A tidak akan mampu menerima dengan cepat, siswa B kemungkinan akan mampu menerima dengan cepat. Nah, pemetaan itu disebut dengan pemetaan kesiapan belajar siswa, karena kita bukan pemetaan berdasarkan kapasitas peserta didik untuk menerima materi yang akan dia pelajari. Selain itu, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara berpikir siswa itu sendiri. Misalnya, apakah siswa itu cara berpikirnya mendasar atau transformatif? Kedua, apakah siswa itu berpikir konkret atau berpikir abstrak? Kemudian, apakah siswa itu berpikirnya masih sederhana atau sudah kompleks? Kemudian kita juga melihat apakah siswa itu berpikirnya terstruktur atau terbuka. Kita juga bisa melihat apakah siswa itu memiliki pola pikir yang bergantung kepada orang lain atau bisa berpikir secara mandiri. Nah, hal-hal tersebut bisa kita jadikan pertimbangan untuk menentukan pemetaan kesiapan belajar siswa. Harus dipetakan ya, karena hasil pemetaan dari kesiapan belajar ini adalah aset bagi kita untuk merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa kita, yang akan menjadi cikal bakal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tadi kebutuhan belajar siswa yang pertama. Sekarang kebutuhan belajar siswa yang kedua yaitu minat belajar siswa. Nah, yang dimaksud minat belajar siswa adalah hal-hal yang disukai oleh siswa yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran agar siswa menyenangi dari pembelajaran tersebut. Minat adalah suatu motivator yang sangat penting yang membuat peserta didik tertarik atau bersemangat mengikuti sebuah pembelajaran. Jadi, memetakan minat siswa itu penting ya. Nah, tetapi disesuaikan juga dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Apakah penting kita memetakan minat siswa untuk diaplikasikan dalam pembelajaran? Menurut saya itu sangat penting sekali. Adapun manfaat dari minat terhadap pembelajaran yaitu yang pertama akan membuat peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membuat peserta didik merasa memiliki adanya kecocokan antara dirinya dengan pembelajaran dan juga kelasnya. Kemudian, minat juga menjembatani antara peserta didik dengan keterampilan baru yang akan ia pelajari atau materi baru yang akan dia pelajari. Beralih ke kebutuhan belajar siswa yang ketiga yaitu profil belajar dari siswa itu sendiri. Nah, yang termasuk dalam profil belajar siswa yaitu banyak hal seperti kondisi kesehatannya, kondisi keluarganya, kondisi fisiknya, kemudian bagaimana kemudian bagaimana keadaan sosial di rumahnya, di sekolahnya, dan lain sebagainya yang lebih luas dari sekedar minat dan kesiapan belajar. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan seefisien mungkin. Siswa bisa belajar dari keadaan di rumah tangganya, siswa bisa belajar pada kondisi apapun ia berada pada saat itu. Itulah pentingnya kenapa kita perlu melakukan pemetaan terhadap profil belajar siswa untuk diterapkan di dalam sebuah pembelajaran. Untuk lebih jelasnya lagi supaya Bapak Ibu di rumah paham yang termasuk dengan profil belajar, yaitu yang pertama adalah lingkungan siswa. Apakah lingkungannya panas, dingin, kemudian kondisinya lingkungan tersebut bagaimana, apakah banyak pohonnya atau kosong, ataukah berisik karena ada kendaraan di sana, ataukah sepi karena di tengah-tengah pedalaman hutan, atau bagaimana. Itu semuanya Bapak Ibu yang mengetahui. Dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh sosial dan budaya terhadap peserta didik itu sendiri, kemudian juga terhadap sekolah itu sendiri. Kemudian
yang ketiga, kita perlu mengetahui karakter dari peserta didik kita, apakah dia siswa yang auditori, apakah kinestetik, atau visual. Nah, itu dia 3 kebutuhan belajar dari peserta didik yang perlu kita ketahui lebih awal sebelum kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Biasakanlah untuk selalu menginventarisasi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Hasil pemetaan tersebut silakan dicetak atau bagaimanapun, yang penting bisa Bapak Ibu temui sewaktu-waktu yang akan digunakan sebagai pedoman dalam membuat rencana pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuat pemetaan dari kebutuhan belajar siswa, barulah kita akan merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, ada 3 hal yang bisa Bapak Ibu diferensiasikan. Nah, yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bapak Ibu bisa memilih ketiganya sekaligus untuk didiferensiasikan dalam pembelajaran Bapak Ibu, atau hanya memilih satu saja dari diferensiasi tersebut. Misalkan indikator dari pembelajaran tersebut adalah menganalisis dari perkembangbiakan hewan. Maka jika kita ingin melakukan diferensiasi konten, maka kita bisa menyajikan berbagai macam konten untuk siswa tentang cara perkembangbiakan hewan, misalnya dari YouTube, kemudian dari website, atau bisa dari teks bacaan, sehingga mereka mendapatkan referensiasi yang bermacam-macam. Hal ini akan mengajarkan mereka untuk terbiasa mencari referensi dari berbagai sumber yang berbeda. Jadi nggak selalu mereka mencari referensi dari buku saja, tetapi bisa dari apapun yang bisa memberikan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mereka menjadi seseorang yang benar-benar literat. Nah, jika tadi adalah contoh diferensiasi konten, maka contoh dari diferensiasi proses adalah mungkin yang pertama, Bapak Ibu bisa memvariasikan cara belajar mereka, yaitu apakah siswa tersebut belajar secara berkelompok atau siswa tersebut belajar mandiri. Apakah siswa tersebut belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan. Apakah siswa tersebut berdemonstrasi atau siswa tersebut melakukan hal lain selain itu. Nah, itu adalah diferensiasi proses. Semua siswa disesuaikan proses belajarnya sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut, sesuai dengan minat siswa tersebut, sesuai dengan kesiapan belajar siswa tersebut, sesuai dengan profil belajar dari siswa tersebut. Misalnya seperti di kondisi pandemi saat ini. Nah, jika ada siswa yang tidak memiliki smartphone, maka dia belajar secara luring. Jika ada siswa yang memiliki smartphone, maka dia bisa belajar secara daring. Kalau ada siswa yang sudah bisa menggunakan Classroom, kita bisa menyediakan Classroom untuk mereka. Jika siswa tersebut hanya menyukai pembelajaran berupa video, maka kita menyediakan video pembelajaran untuk mereka pelajari di rumahnya. Kemudian, apakah dampak positif dari didiferensiasikannya proses pembelajaran? Hal ini akan mengajarkan siswa bahwa belajar itu bisa diperoleh dengan cara bagaimanapun, dengan cara seperti apapun. Yang penting mereka mampu mempelajari dari tujuan yang harus mereka capai dari suatu pembelajaran tersebut. Tentu saja kita sebagai seorang guru harus tetap memotivasi mereka untuk mencoba berbagai jenis proses pembelajaran, agar mereka juga menyenangi semua jenis pembelajaran yang mereka temui. Dari mereka hanya melihat dari temannya, kemudian mereka mencobanya pada diri sendiri, sehingga mereka memiliki pemahaman atau memiliki pengalaman tentang proses belajar yang berbeda-beda, sehingga mereka menjadi siswa yang adaptif pada kondisi apapun. Selanjutnya, seperti apa diferensiasi dari produk? Nah, selama ini hasil belajar siswa selalu diukur berdasarkan soal. Nah, untuk diferensiasi produk, kita tidak bisa hanya mengukur hasil belajar siswa berdasarkan nilai-nilai dari soal, tetapi kita bisa menilai dari hasil karya mereka. Kita bisa membuat mereka untuk membuat sesuatu yang mewakili hasil belajar mereka, karena tentu saja produk memiliki makna tersendiri. Ketika seseorang sudah memahami sesuatu dengan benar, maka ia bisa menciptakan sesuatu, menciptakan level berpikirnya lebih tinggi daripada hanya menganalisis. Bisa kita simpulkan bahwa diferensiasi konten adalah bagaimana kita mendiferensiasikan sumber-sumber belajar mereka. Kemudian diferensiasi proses adalah bagaimana kita mendiferensiasikan cara belajar mereka. Kemudian diferensiasi produk adalah bagaimana kita mendiferensiasikan cara siswa untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Lantas, apakah ada format khusus yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Tentu tidak. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang terintegrasi dalam bentuk pembelajaran apapun. Ya,
Jadi tidak ada format khusus untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Dia menyesuaikan dengan apa yang sudah berlaku atau apa yang sudah disepakati di sekolahnya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi pembelajaran. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu di rumah tertarik untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, tentu saja menurut saya kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena ini berpihak kepada murid. Ingatlah bahwa sekolah dibuat untuk siswa, bukan untuk kenyamanan Bapak Ibu yang bekerja di sana. Apalagi sebagai tempat berpuasa dari atasan yang berada di sana. Ingatlah kembali, sekolah adalah milik siswa itu sendiri untuk belajar. Dan kita sebagai guru adalah orang-orang yang ditugaskan membantu mereka belajar, bukan malah menyesatkan mereka dengan pikiran supaya guru bisa bekerja dengan santai dan lain sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan merdeka belajar. Hati-hatilah dalam memaknai merdeka belajar, jangan menjadi merdeka kebablasan. Apa yang diinginkan itu yang dilakukan, bukan seperti itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah bagaimana peserta didik mendapatkan informasi atau materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan karakter mereka. Kemudian guru memiliki kemerdekaan untuk menciptakan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya, bukan sesuai dengan keinginan gurunya untuk biar santai seperti itu. Jangan sampai salah. Baik, sekian video saya, mudah-mudahan menginspirasi para guru-guru di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, sampai jumpa.